Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuk ke dalam materi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Tujuan dari pembelajaran hari ini atau materi ini yaitu mendeskripsikan makna peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedua, menjelaskan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, menjelaskan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Nah, pertama kita akan membahas tentang Indonesia itu adalah negara hukum. Jadi ini dikuatkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pada amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia mempertegas statusnya sebagai negara hukum melalui penambahan ayat terakhir atau ayat 3 dari Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini disebabkan pada masa Orde Baru kekuasaan banyak diselewengkan, sehingga dengan penambahan pasal ini maka semua rakyat Indonesia tanpa melihat statusnya harus mampu berbuat dengan kesiapan bertanggung jawab di hadapan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi kita itu sama di mata hukum. Karena Indonesia adalah negara hukum, jadi siapapun yang melanggar hukum dari anak kecil sampai orang dewasa itu mendapat hukuman, dari orang kaya sampai orang miskin itu mendapat hukuman tanpa membedakan status dan golongan. Anak-anak pun juga bisa dijerat hukum dengan Undang-Undang Peradilan Anak. Jadi anak-anak di bawah umur 17 tahun apabila melakukan kesalahan atau melakukan tindak pidana yang melanggar hukum itu bisa diadili di depan pengadilan, ya. Jadi sama, hukumannya itu sama, tidak melihat statusnya. Tapi kalau anak-anak harus memikirkan hak-hak yang ada di dalam anak itu sendiri, seperti hak pendidikan, hak mendapatkan perlindungan, kenyamanan. Jadi ada perbedaan antara hukuman untuk orang dewasa dan hukuman untuk anak kecil. Kalau orang dewasa dimasukkan ke dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan, kalau anak-anak di bawah umur itu biasanya akan dirumahkan di rumah binaan. Jadi semacam lapas atau lembaga pemasyarakatan tapi khusus untuk anak-anak. Nah, pengertian perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, ya, yang selanjutnya. Jadi sistem hukum nasional itu merupakan hukum yang berlaku di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, maka sesuai amanat pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Jadi pasal 22A ini kemudian dijabarkan ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya kita belajar tentang nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis dari nilai dasarnya yaitu Pancasila. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dijabarkan ke dalam pasal 22A tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian di pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dijabarkan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan tertulis memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi sebuah aturan itu mengikat seluruh rakyat Indonesia, memuat norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia dan harus dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara dan pejabat yang berwenang melalui prosedurnya dalam peraturan perundang-undangan. Jadi ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu tentang tata cara pembuatan peraturan, kemudian tentang Undang-Undang Dasar pasal 37 tentang amandemen Undang-Undang Dasar, ya. Jadi dalam sebuah peraturan itu atau sebuah pembentukan peraturan itu
harus memuat asas-asas, yaitu yang pertama kejelasan tujuan. Pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu yang pertama asasnya dalam pembentukan peraturan yaitu kejelasan tujuan. Kejelasan tujuan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Jadi peraturan ini tujuannya untuk apa sih? Jadi harus jelas tujuannya. Yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Jadi harus orang-orang atau lembaga yang berwenang. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya. Jadi undang-undangnya itu harus jelas, isinya juga harus jelas ya. Hierarkinya harus jelas atau urutannya harus jelas. Tidak boleh asal membuat peraturan. Kemudian yang keempat, dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat. Jadi efektifnya itu bagaimana harus juga dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keenam, kejelasan rumusan. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata dan terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Jadi jelas, tidak boleh sampai membuat istilahnya penafsiran yang berbeda-beda di antara masyarakat ya. Kemudian yang terakhir yaitu ada keterbukaan. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Jadi kita sebagai masyarakat itu boleh berpartisipasi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Seperti kemarin contohnya RUU tentang KPK itu banyak yang mendemo karena itu terbuka. Kita boleh memberikan usul atau saran apabila peraturan-peraturan itu tidak sesuai dengan Pancasila dan undang-undang. Nah, setelah asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kemudian ada selanjutnya yaitu asas materi muatan atau asas isi dari pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu asas pengayoman. Jadi asas pengayoman ini, setiap materi muatan dari peraturan perundang-undangan harus memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Jadi aturan itu harus bisa melindungi, mengayomi, jangan sampai hanya menakut-nakuti saja. Yang kedua, asas kemanusiaan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat memberikan cerminan atau refleksi atas perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia. Jadi harus ada jiwa kemanusiaannya. Yang ketiga ada asas kekeluargaan, yaitu mengharuskan setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Tidak boleh hanya dilakukan oleh sepihak, tapi harus dalam kata musyawarah. Kemudian ada kenusantaraan. Kenusantaraan yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, harus memuat unsur-unsur yang ada di Indonesia. Kemudian ada asas Bhinneka Tunggal Ika. Di sini
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus suatu daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tidak boleh mengandung sara. Kemudian ada asas keadilan. Keadilan yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Harus adil. Selanjutnya ada kesamaan dan kedudukan. Kesamaan dan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender, maupun status sosial. Sama kedudukannya di mata hukum. Kemudian ada keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan perseorangan maupun masyarakat dengan kepentingan bangsa Indonesia. Itu tadi asas-asas dalam materi muatan di dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang ada landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Jadi, landasan filosofis itu menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis itu apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran apabila dikaji secara filosofis. Jadi suatu peraturan mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam, khususnya filsafat terhadap pandangan hidup atau way of life suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Jadi secara universal, peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada peradaban, cita-cita kemanusiaan dalam pergaulan hidup masyarakat. Peraturan perundang-undangan harus sesuai pula dengan cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan. Jadi sesuai landasan filosofis itu berarti Pancasila harus ditaati dalam membuat sebuah peraturan perundang-undangan. Pancasila dijadikan landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya Pancasila, tapi pembukaan Undang-Undang Dasar itu juga dijadikan sebagai landasan. Jadi harus ada dua landasan filosofisnya, yaitu Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua, itu adalah landasan sosiologis, yaitu menggambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuan di dalamnya sesuai keyakinan umum atau kesadaran masyarakat. Hal ini penting agar peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk ditaati oleh masyarakat tidak menjadi huruf-huruf mati belaka atau tidak hanya sebagai catatan belaka. Atas dasar sosiologis ini diharapkan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima masyarakat secara wajar bahkan spontan. Jadi sosiologis itu berarti mencerminkan kenyataan hidup yang ada di dalam masyarakat. Contohnya, membuat sebuah peraturan di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Tidak boleh nilai-nilai yang dari luar yang bisa mengakibatkan perpecahan di antara bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, landasan yuridis. Landasan yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum, untuk mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang ada yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan yuridis apabila peraturan tersebut mempunyai dasar hukum atau legalitas, terutama pada peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi sehingga peraturan perundang-undangan itu lahir. Jadi harus ada landasan hukumnya apa membuat peraturan itu. Seumpamain membuat undang-undang perlindungan perempuan. Nah, di pasal undang-undang dasarnya itu ada pasal berapa yang menyantumkan tentang hak asasi manusia. Itu landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Nah, selanjutnya ini ada tata urutan perundang-undangan di Indonesia sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau sumber dasar atau hukum dasar yang ada di Indonesia. Semua hukum atau hukum peraturan yang ada di Indonesia harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Dasar ini adalah penjabaran dari nilai-nilai yang ada di dalam sila-sila Pancasila. Ya. Kemudian yang kedua, ada ketetapan MPR. Ya, ketetapan MPR ini dibuat oleh anggota MPR. Kemudian yang ketiga ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu yang biasa disebut Perpu ini merupakan suatu aturan yang berbeda tapi sama kedudukannya, ya. Nanti kita perdalam di materi selanjutnya. Yang keempat ada peraturan pemerintah. Yang kelima ada peraturan presiden. Yang keenam ada peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi tata urutan perundang-undangan di Indonesia dari sumber hukum tertinggi sampai terbawah ada di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ini sesuai dengan pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, nanti aturan di sini akan dijabarkan ke dalam Permendikbud, peraturan menteri, peraturan camat, peraturan desa, dan peraturan-peraturan lainnya. Nah, ini tadi pendahuluan tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nanti selanjutnya kita akan membahas tentang pembentukan atau proses pembentukan peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang Dasar sampai peraturan daerah, kabupaten atau kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.